Oke, di sini ada petunjuk dan soal untuk kelompok soal 1. Soal-soal 1 sampai 20 nanti terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat satu kata hilang dan disediakan 5 pilihan kata sebagai penggantinya. Pilihlah kata yang tepat menyempurnakan kalimat 1. Di sini ada contoh pertama. Seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Jawaban yang benar ialah C. Keledai. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 1, huruf C harus dicoret. Oke, contoh yang berikutnya. Lawan harapan ialah A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, E. Benci. Jawabannya ialah B. Putus asa. Maka huruf B yang seharusnya dicoret. Oke, di sini ada petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 2. Ditentukan 5 kata, pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah kata yang kelima yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata tersebut. Contoh yang kedua. A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, E. Tempat tidur. A, B, D, dan E ialah merupakan perabot rumah atau mebel. Dan C, ini bukan perabot rumah atau tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 2 huruf C harus dicoret. Contoh berikutnya. A. Duduk, B. Berbaring, C. Berdiri, D. Berjalan, E. Berjongkok. Pada A, B, C, dan E berada dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan D, orang dalam keadaan bergerak. Maka jawaban yang benar ialah D, berjalan. Oleh karena itu huruf D seharusnya dicoret. Petunjuk dan contoh untuk kelompok soal ketiga. Ditentukan 3 kata, antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga adalah salah satu di antara 5 kata pilihan yang harus pula terdapat hubungan yang sama. Carilah kata itu. Contoh yang ketiga. Hutan, pohon, sama dengan tembok, tanda tanya. A. Batu, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding. Hubungan antara pohon dan hutan ialah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon. Maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 3, huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya, gelap, terang. Sama dengan basah, tanda tanya. A. Hujan, B. Hari, C. Lembab, D. Angin, E. Kering. Gelap ialah lawannya dari terang, maka untuk basah lawannya adalah kering. Maka jawaban yang benar ialah E, kering. Oleh karena itu huruf E yang seharusnya dicoret. Oke, petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 4. Ditentukan 2 kata, carilah satu perkataan yang meliputi pengertian 2 kata tadi. Tulislah perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh yang keempat, ayam, garis, itik. Perkataan burung dapat meliputi pengertian kedua kata itu, maka jawabannya ialah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 4 harus ditulis burung. Contoh berikutnya, gaun, celana. Pada contoh ini jawabannya ialah pakaian, maka pakaian seharusnya yang ditulis. Carilah suatu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian dari kedua kata itu. Petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 5. Persoalan berikutnya soal hitung-hitungan. Contoh yang kelima. Sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? Jawabannya ialah 75.
Perhatikanlah cara menjawab di atas lembar jawaban. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 5. Kolom ini terdiri atas angka 1 sampai angka 9 dan angka 0. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Keurutan angka jawaban tidak perlu dihiraukan. Pada contoh 5, jawaban ialah 75. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 5, angka 7 dan 5 harus dicoret. Oke, contoh lainnya. Dengan sepeda Husin dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapakah kilometer yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? Jawabannya ialah 60. Maka untuk menunjukkan jawaban itu, angka 6 dan 0 yang seharusnya dicoret. Oke, petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 6. Pada persoalan berikut akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu urutan yang tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang soal yang sesuai. Contoh yang ke-6 di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan berikutnya tanda tanya. Nah, deret angka berikutnya itu nanti selalu didapat jika angka di depannya ditambah dengan 2. Maka jawaban ia itu adalah 16. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 6 itu, angka 1 dan 6 harus dicoret. Oke, contoh berikutnya ada 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12 dan tanda tanya. Pada deret ini selalu berganti-ganti, harus dikurangi dengan 2 dan setelah itu nanti ditambah dengan 3. Nah, jawaban contoh ini ialah 10. Maka dari itu angka 1 dan 0 seharusnya dicoret. Nah, kadang-kadang ada beberapa soal yang harus pula dikalikan atau dibagi. Jadi, mohon untuk betul-betul dalam mengerjakannya. Oke. Lalu di sini ada petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 7. Nah, pada persoalan berikut, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan. Di situ ada A, B, C, D, E. Bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Nah, di sini carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang yang sesuai. Oke, di sini ada lingkaran di A, B itu setengah lingkaran, yang C itu ada persegi, lalu yang D ini ada segitiga, siku-siku, lalu yang E ini ada seperempat lingkaran. Ya. Nah, pada gambar ini ada lingkaran yang terbelah. Lalu di sini ada segitiga seperempat lingkaran yang juga terbelah. Lalu di sini juga ada soal yang D ini. Oke, udah dilihat. Nah, di situ jika potongan-potongan pada contoh nomor 7 itu di atas susun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 7 harus huruf A harus dicoret. Oke, contoh berikutnya di sini ada potongan-potongan contoh kedua setelah disusun atau digabungkan menghasilkan bentuk E. Contoh ketiga menjadi bentuk B, contoh keempat ialah bentuk D. Seperti itu. Oke. Petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 8. Nah, ditentukan 5 buah kubus A, B, C, D, E. Pada setiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda itu dapat dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan itu A, B, C, D, E itu ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama,
Akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksud itu dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar, digulingkan dalam pikiran saudara. Oleh karena itu, mungkin akan melihat suatu tanda yang baru. Nah, Anda bisa melihat pada kubus A, B, C, D, E, ya, ini. Nah, kita bisa melihat pada contoh 8. Contoh ini memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan lebih dulu kubus itu ke kiri 1 kali dan kemudian diputar ke kiri 1 kali. Sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam terletak di depan seperti kubus A. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 8 huruf A harus dicoret. Nah, contoh yang berikutnya, contoh kedua adalah kubus E. Cara mendapatkannya adalah dengan digulingkan ke kiri 1 kali dan diputar ke kiri 1 kali. Sehingga sisi kubus yang bertanda garis silang terletak di depan seperti kubus E. Nah, pada contoh yang ketiga itu adalah kubus B. Cara mendapatkannya adalah dengan menggulingkan ke kiri 1 kali sehingga dasar kubus yang tadi tidak terlihat memunculkan tanda baru. Dalam hal ini ada tanda 2 segi 4 hitam dan tanda silang pada sisi atas kubus itu tidak menjadi terlihat lagi. Lalu contoh keempat menunjukkan kubus C dan contoh kelima adalah kubus D. Oke, di sini terdapat kalimat, ya. Di sini saya akan menyediakan waktu 3 menit untuk saudara menghafalkan kata-kata di bawah ini. Baik, petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 9. Nah, pada persoalan berikutnya terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah saudara hafalkan tadi. Oke, coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang soal yang sesuai. Nah, di sini ada contoh 9. Kata yang mempunyai huruf permulaan ki adalah suatu, A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, E binatang. Quintet adalah termasuk dalam jenis kesenian, sehingga jawaban yang benar adalah D. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 9 huruf D harus dicoret. Nah, contoh yang berikutnya, kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah suatu, ya, A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, E binatang. Nah, jawabannya adalah E, karena zebra itu termasuk dalam jenis binatang. Terima kasih.